gitu biasanya kita lakukan. Nah, ini ada salah satu fungsional radiografi ya. Jadi kita lihat di sini misalkan kalau MRI, di sini dia dilihat ada mild spinal stenosis ya di L4 sampai di L5. Kalau kita lihat di sini dia menekan di sini. Nah, kemudian dari fungsional radiografinya ternyata kita bisa melihat bahwa ada anterolistesis, jadi ada listesis, ada pergeseran dari L4 ke L5 untuk reinklinasi istilahnya seperti itu. Jadi ini adalah keuntungan-keuntungannya ya. Misalkan kita bisa lihat juga kalau misalkan terkait dengan pengontrolan dari pipi shunt tadi ya, yang bisa tak jelasin tadi, dari valve-nya, dari katupnya. Oke, kemudian ini untuk foto polos kranium. Jadi apa namanya? Ini biasanya digunakan untuk hubungannya dengan kaitannya dengan struktur-struktur tulang. Biasanya untuk kasus-kasus trauma, kemudian tadi mengevaluasi apa namanya lesi-lesi yang bisa diraba ya di scalp, kemudian juga dari eksekusi dari corpus alienum yang merupakan kontraindikasi kalau dilakukan MRI. Nah, ini ada foto sesuai dengan sinusnya ya, ada PA atau AP, bisa foto tone, bisa Caldwell, kemudian bisa juga water ini sesuai dengan biasanya untuk pasien-pasien dengan sinusitis biasanya. Nah, ini kemudian lanjut ke foto yang servikal ya. Jadi setelah tadi kranium kemudian servikal. Nah, kalau servikal ini sendiri dia mulai dari apa namanya dari dasar atau basis kraniis sampai ke level torakal ya, dari vertebrae level 1. Nah, biasanya untuk trauma, kemudian untuk apa namanya infeksi seperti itu, ini ada beberapa macam-macam jenis fotonya. Ini contoh-contohnya. Nanti bisa teman-teman lihat ya terkait dengan apa namanya bangunan-bangunan yang otentik biasanya di sini. Kemudian setelah itu ini yang torakal itu mulai dari C7 sampai dengan L1. Jadi dia merupakan basic primary imaging ya. Memang untuk menegakkan diagnosisnya lebih rendah terkait dengan sensitivitas dan spesifitasnya dibandingkan dengan CT dan juga MRI. Nah, kemudian misalkan pada pasien-pasien dengan traumatik ya, misalkan dia jatuh dari 3 meter, ketinggian 3 meter, kemudian ada neurological deficit, kemudian postoperatif, kemudian ada histori atau riwayat kanker dan juga berhubungan dengan nyeri tulang belakang. Nah, itu kita bisa melakukan foto torak terutama, foto torakal. Ini contoh-contoh gambarnya. Kemudian ada lumbosakral. Lumbosakral itu biasanya khususnya untuk pasien-pasien juga sama sih dengan back pain, kemudian kondisi-kondisi yang kronik kayak gitu. Nah, ini contoh-contohnya lumbosakral. Kemudian kalau CT, nah CT itu biasanya Dr. Ivan yang suka nanya. Jadi CT itu punya 3 window ya. Jadi ada brain window, ada bone window, dan juga ada blood window atau subdural window. Nah, brain window itu yang ini. Jadi dia melihat parenkimnya. Kemudian ada yang namanya bone window, kita melihat tulangnya. Kemudian ada yang namanya subdural atau blood window. Jadi terlihat biasanya di sini ada gambaran darahnya. Nah, kemudian yang terkenal lagi adalah yang disebut sebagai HU atau Hounsfield Unit. Jadi Hounsfield Unit ini dia merupakan istilahnya kalau misalkan kita membaca CT itu adalah densitasnya. Jadi kalau nanti pas ujian, teman-teman ujian, kemudian nanti diminta untuk membaca CT, nah itu nanti bisa dibilang sebagai suatu lesi hipodens atau hiperdens kayak gitu-gitu. Nah, jadi apa namanya? Ini untuk yang R1 ya. Nanti kalau misalkan apa namanya kalau misalkan CT scan ya hipodens atau hiperdens. Tapi kemudian kalau MRI nanti kalau misalkan teman-teman yang R2 yang pas ujian nanti kita menyebutnya sebagai suatu hipointens atau hyperintens tergantung dari jenis imaging yang digunakan kayak gitu. Nah, kemudian ini ada HU-nya. Jadi kalau biasanya Pak misalkan nanti pas CC kayak gitu-gitu atau pas ujian ditanyakan HU-nya itu berapa. Nah, itu kita lihat dari di sini misalkan HU0 itu adalah air, men 1000 itu adalah udara dan juga 1000 itu adalah tulang, kemudian kalsium, logam kayak gitu-gitu. Nah, ini ada beberapa struktur yang bisa dilihat di sini ya. Kalau misalkan apa namanya air tuh 0, HU-nya dia benar-benar gelap kayak gini. Kemudian kalau udara yang gelap sempurna yang min 1000, kemudian kalau tulang dia plus 1000. Nah, darah itu bisa di plus 65 sampai plus 95. Nah, kadang-kadang daerah sini itu terjadi klasifikasi yang sifatnya fisiologis. Nah, kalau misalnya ada klasifikasi yang bilateral kayak gitu-gitu, nah kadang-kadang kita perlu menanyakan ke radiologi, kira-kira HU-nya berapa, seperti itu. Nah, kekurangan dari CT sendiri bisa timbul artefak ya, terutama ketika ada pasien yang bergerak, kemudian bisa berkurang dengan kualitas imagingnya, kemudian terkait dengan diagnosis informasi yang mungkin kurang. Jadi misalkan pada pasien ini ya, kalau kita lihat kan dia kan goyang pasiennya. Jadi ketika kita lihat di sini dia bisa seolah-olah seperti ada subdural hematom di daerah yang infratentorial. Kalau kita lihat di sini, padahal sebenarnya ini karena pasiennya bergerak. Kemudian ada juga yang disebut sebagai arteval metak ya. Jadi ada misalkan dia menggunakan aneurisma
coiling ya, pasien-pasien yang post coiling. Nah, kemudian ya kan bisa timbul seperti gambaran SAH, starburst appearance, padahal dia bukan SAH tapi dia sebenarnya menggunakan coiling kayak gitu. Nah, ini bisa false di sini. Kemudian ada yang namanya CT angiografi. Jadi CT angiografi ini dia bisa memvisualisasikan struktur-struktur vaskular dan merupakan pemeriksaan yang sangat standar ya, sangat standar untuk pasien-pasien yang membutuhkan pencitraan vaskular. Nah, kemudian biasanya ini kalau bisa kita gunakan untuk melihat secara detail struktur vaskular, jika kita bisa menggunakan dari kontrasnya biasanya kayak gitu. Ada CT yang arterial, ada yang CT yang vena. Kemudian ini contoh-contohnya ya. Gambarannya misalkan kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada MCA yang teroklusi, kemudian di sini kita lihat ada jalur-jalur kolateral yang mulai terbentuk kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ada namanya CT perfusi. CT perfusi ini berhubungan dengan parameter metabolik ya. Jadi parameter metabolik biasanya kita melihat dari cerebral blood flow-nya, kemudian kita bisa melihat keseimbangan antara cerebral perfusion pressure atau CPP, kemudian ada MAP, kemudian dari ICP-nya kayak gitu-gitu, dan juga ada terkait dengan resisten dari cerebrovascular resistennya kayak gitu. Nah, ini CT perfusi. Jadi pada pasien-pasien dengan stroke biasanya akan terjadi penurunan dari brain perfusion. Sementara kalau misalkan pada pasien-pasien dengan neoplasma, misalkan buat teman-teman yang R2, sama pada glioblastoma, dia akan terjadi peningkatan dari perfusinya. Nanti akan sedikit ada pembahasannya. Nah, ada beberapa parameter ya, ada cerebral blood flow, ini adalah volume dari otak yang volume dari darah yang bersirkulasi dibandingkan dengan volume otak ya per unit time. Jadi berapa mililiter berapa mililiter darah per 100 gram jaringan tisu atau jaringan otak per menitnya. Nah, ini biasanya kalau misalkan nanti pas teman-teman yang R1 itu ditanyakan berapa batasnya cerebral blood flow yang aman. Nanti kita bahas pas bimbingan yang infak ya kayak gitu. Kemudian ini ada cerebral blood volume, adalah volumenya dari darah yang mengalir ya. Kemudian ada mean transition time, itu adalah waktu jeda antara arterial inflow, masuknya arteri, dan keluarnya vena. Kemudian adalah time to peak untuk mencapai penyangatan maksimal dari suatu kontras kayak gitu. Nah, itu CT perfusi. Nah, ini biasanya kita lihat biasanya di sini ya perbandingannya, ada mismatch perfusion kalau misalkan ada pasien-pasien dengan stroke. Oke. Kemudian ada yang namanya MRI. MRI ini dia tidak ada radiasi ionik ya, jadi dia aman. Biasanya tidak ada restriksi dos untuk pasien-pasien. Kemudian bisa menggunakan dengan diagnosis yang lebih tinggi biasanya juga untuk penelitian hewan coba kayak gitu-gitu. Nah, ini kita perlu hati-hati ketika menggunakan MRI. Kadang-kadang misalkan ada yang menimbulkan kegaduhan. Jadi pasien-pasien yang mungkin takut di ruangan sempit kayak gitu-gitu, kemudian dia bisa berhubungan dengan implan yang mungkin dia bisa kena metal, bisa ketarik kayak gitu-gitu. Nah, ini kita mesti hati-hati pada pasien-pasien. Nah, ada kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Nah, kadang-kadang tuh kita sering tuh dapat pasien-pasien konsulan dari TS Opjin gitu. Ini pernah kejadian ya. Jadi ada konsulan dari TS Opjin, kamu R4 gitu sekarang kayaknya. Jadi terus habis itu tidak dikonsulkan, dia dengan epilepsi simptomatik lah, dia lagi hamil kayak gitu. Terus habis itu curiganya ada neoplasma gitu. Terus habis itu diusulkan MRI brain contrast kayak gitu. Langsung heboh, biasa Opjin kan menekan ke segala arah. Nanti kalian ngerasakan kalau misalkan nanti udah pegang pasien-pasien yang ada konsulen dari Opjin. Nah, terus jadi heboh, karena salah satu kontraindikasi relatifnya adalah pada pasien-pasien yang sedang hamil ya biasanya. Jadi pada pasien-pasien yang sedang hamil itu kita mesti hati-hati karena terkait dengan penggunaan kontrasnya itu merupakan setin teratogenik, biasanya kayak gitu. Nah, ini yang absolut, biasanya pada pasien-pasien dengan implan yang sifatnya metalik ya. Jadi kemudian dia ada juga korpal yang sifatnya metalik, kemudian ada alat bantu dengar misalkan kayak gitu-gitu yang memang perlu kita waspadai pada pasien-pasien tersebut supaya tidak nanti dia ketarik di alat MRI-nya. Kemudian ini ada spesial precaution ya. Jadi ada pasien-pasien yang claustrophobic yang tak bilang tadi, yang takut dengan ruang sempit, kita harus hati-hati. Kemudian pasien yang dengan kehamilan tadi yang sudah kita barusan bahas, kemudian dengan diabetes mellitus atau hipertensi, dan karena dia makanya kita perlu ngecek ya ketika kita mau MRI brain contrast itu bagaimana ureum, kreatinin, dan juga terkait dengan HbSAg-nya biasanya kalau misalkan diminta di RSDN biasanya. Kemudian ini yang misalkan dengan dengan high BMI juga mungkin akan kesulitan ketika dia masuk ke ruang MRI yang sempit. Kemudian ada MR angiografi. Nah, MR angiografi ini
dia lebih bagus juga dibandingkan dengan MRI biasa. Tapi kalau misalkan terkait dengan sensitivitas dan spesifisitasnya, lebih bagus CTA ketika kita membutuhkan suatu pencitraan vaskular kayak gitu. Ini mirip-mirip lah seperti ini contoh gambarannya. Ada FM, kemudian ada ultrasound. Nah kalau ultrasound ini menggunakan gelombang suara ya. Jadi bisa cepat, kemudian low cost, kemudian non invasif, bisa diulang-ulang gitu ya. Bisa melihat terkait dengan pembuluh darah ya, nanti biasanya pas teman-teman stase sonologi, misalkan dengan menggunakan TCD nih ya, dia menggunakan probe yang low frekuensi, kemudian juga ada yang bisa dengan menggunakan color coded ya, dengan menggunakan pewarnaannya juga. Nah ini contoh-contoh yang bisa kita lihat dengan trans temporal, bisa dilihat dari ACA, dari ICA, MCA, dan juga dari BCA kayak gitu. Oke, kemudian dari kedalamannya, nanti pas di stase sono aja. Ini kemudian ada DSA ya. DSA ini dia spesifitasnya sebenarnya sama dengan CTA, tapi dia merupakan salah satu pencitraan vaskular yang cukup gold standard ya untuk beberapa kasus-kasus vaskular. Oke, ini sekedar pengantar aja, jadi nanti teman-teman bisa pelajari terkait dengan pemeriksaannya, ini pre-kontras, kemudian sampai dia masuk ke kontras. Nah, kemudian kita masuk ke CT scan sekarang. Jadi, ketika kita membaca CT scan, nanti ketika teman-teman maju mulai dari lapsus 1, kemudian sampai nanti ujian, nah itu kita urutan pembacaannya itu harus jelas. Jadi yang pertama dari identitas pasiennya dulu, tanggal pemeriksaannya gimana, kemudian CT scan-nya potongan apa, potongan aksial, potongan sagital, atau potongan koronal. Kemudian urut dari luar ke dalam atau sebaliknya, mau dari dalam ke luar. Kemudian mulai dari subgaleal areanya, kemudian ke calvaria craniumnya, kemudian craniocerebral space, masuk lagi ke gyrus dan sulcus, parenkim ya, kalau ada kontras ya berarti pre dan post enhancement, kemudian sistem ventricle dan histerna, deviasi midline, dan juga sampai kesimpulan. Ini kita satu persatu. Ini ada aksial ya. Jadi kalau misalkan potongan aksial itu seperti ini yang sagital, yang koronal ini keluar di MCQ-nya R1 harusnya. Ini potongan apa gitu, aksial, sagital, atau koronal gitu. Nah, kemudian ini tadi window ya, ada window yang sifatnya brain, lihat parenkimnya, ada window yang blood, lihat darahnya, dan juga ada window yang bone tadi. Nah, kemudian ini struktur-strukturnya ya, satu persatu. Jadi dari CT scan normal, kemarin kita udah belajar terkait anatominya juga ya. Jadi ini dari lobus frontalis, kemudian ini ada sulcus centralis ya, sulcus centralis, kemudian juga ada viscera sylvii ya, seperti ini. Kemudian lobus parietal, ini falx cerebri. Kemudian ini adalah area subgaleal itu yang di bagian sini ya, gitu maksud area subgaleal. Ini calvaria cranii-nya, nah ini craniocerebral space antara kranium dan parenkimnya, kemudian ada sulcus, ada gyrus, ya ini adalah perbatasan antara gray matter dan juga white matter. Kemudian ada falx cerebri yang anterior, ini kemudian ada falx cerebri yang posterior. Ini ada sinus sagittalis ya, biasanya ini pada pasien-pasien dengan CVT, itu kita akan menemukan empty delta sign pada pasien-pasien. Jadi di sini dia akan kosong. Bentuk seperti segitiga, kemudian dia kosong. Bisa di sini dia empty delta sign itu ciri khas pada pasien-pasien dengan CVT. Jadi kalau misalkan teman-teman yang R2 atau teman-teman yang R1 kalau ketemu pasiennya pasti bangsal ya. Kemudian lobus frontalis, ini ventricle lateralis ya, lobus parietal, occipital. Kemudian kita lanjut lagi, gerak lagi ke bawah. Gerak gitu. Nah ini ada lobus frontalis ya kalau kita lihat di sini. Kemudian ada juga lobus parietal, lobus temporal, ini ventricle lateralis yang di cornu posterior, dan juga ada plexus choroideus tempat pembuatannya. Kemudian lobus occipital. Nah, ini sama juga, ini yang cornu anterior. Kemudian ini yang perbatasannya, ini Dr. Evina pernah nanya itu, antara ventricle lateralis dextra dan sinistra itu ada pembatasnya namanya apa, ini septum pellucidum ya. Pembatasnya ini septum pellucidum. Kemudian di sini ada ganglia basalis ya. Ganglia basalis itu bangunan imajiner yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian ada talamus ya, ada kapsula eksterna, kapsula interna itu tadi. Kemudian ada talamus di sini, salah satu bagian dari pusat kesadaran. Kemudian ada ventricle lateral, yang cornu posterior, dan juga plexus choroideus. Ini kapsula interna, bangunan imajiner kayak gitu-gitu. Ventricle 3. Kemudian ini ada ya sama masih kapsula interna. Kemudian ini masuk ke sisterna yang sisterna ambien. Ini sama, ada kapsula interna yang pars anterior, kapsula interna yang genu, dan kapsula interna yang pars posterior. Kemudian ada claustrum, ada kapsula eksterna ya. Di sini kapsula eksterna, ada lobus insular, ada sisterna, dan falx cerebri posterior. Oke, kemudian lobus temporal, ini mesencephalon ya. Kemudian ini sisterna quadrigemina.
Nah, ini sisterna-sisterna yang ada ya, di sisi di visura interhemisfer, kemudian ada sisterna supraselar, ada sisterna sylvii, ada sisterna interpeduncularis, ada sisterna ambien, ada sisterna quadrigeminal di batang otak mesencephalon dan juga lobus temporal. Ini macam-macam sisterna dan alirannya. Kemudian ini ada pons, ada cerebellum ya, struktur-struktur normalnya, divak cerebri, lobus frontalis, kemudian lobus temporal, di sini ada sisterna basal, ini vermisnya cerebellum, hemisfer cerebellum, pons, kemudian ini pons yang seperti Mickey Mouse itu ya, kemudian ventricle 4 sampai di cerebellum. Nah, ini yang atas, ini ada regiosella ya, yang teman-teman yang di RS1S yang dapat itu ya, yang apa namanya, dapat kasus yang infrasella, intrasella kayak gitu-gitu. Kemudian ada sisterna basal di sini. Nah, di sini ada arteri basilaris ya, sulcus basilaris di sini, kemudian ada pons. Ini vermis tadi sama ya, hemisfer, ada sinus confluens di sini, ada sinus transversus yang di sini. Kemudian ada ventricle 4 di sini. Kelihatan, kita turun lagi. Ada nervus opticus yang kelihatan di sini, ada orbitanya, di region nasalnya. Ini sinusnya ya, kemudian ada medulla oblongata, ventricle 4, seperti itu. Ini ada pars petrosus dari os temporal. Nah, kemudian area vaskularisasi, ini yang kemarin sudah kita pelajari juga, ada ACA di bagian sini, yang di bagian medial, kemudian ada MCA, ada choroidalis anterior, kemudian ada PCA, kemudian ada AIKA, dan juga ada PIKA di sini, dan juga ada SCA. Nah, ini terkait dengan vaskularisasi yang bisa kita temukan dan juga area fungsional. Nah, CT scan sendiri, jadi kalau misalkan infak, itu dia akan timbul ada area yang sifatnya hipodens tadi. Kalau misalkan pendarahan, berarti disebut sebagai area yang sifatnya hiperdens. Nah, kemudian kadang-kadang juga bisa ditemukan adanya kalsifikasi. Kayak gitu, dan kadang-kadang bisa ditemukan gambaran-gambaran insidental. Nah, kemudian kita masuk ke yang klinis yang bisa teman-teman pakai nanti. Ketika kita menemukan pasien-pasien dengan stroke akut, itu ada 4P yang harus teman-teman analisis. Yang pertama adalah dari parenkimia. Parenkimia itu adalah kita menentukan ada tidaknya early sign dari acute stroke dan juga menyingkirkan dia hemorrhage atau bukan kayak gitu. Nanti ada tanda-tanda acute stroke yang biasanya sering ditanya-tanyakan ya, nanti pas ujian nanti kita bahas di belakang. Kemudian pipe-nya, pipanya seperti apa. Jadi kita melihat bagaimana sirkulasi ekstrakranialnya terkait dengan arterinya seperti apa, kemudian perfusinya, bagaimana cerebral blood volume, dan juga area penumbra. Jadi resiko terjadinya kematian jika misalkan tidak segera dilakukan terapi rekanalisasi pada pasien-pasien dengan sumbatan kayak gitu. Nah, kemudian ini CT scan ya. Jadi ada beberapa early sign yang sering ditanya pas ujian ya ketika kita menemukan pasien-pasien dengan stroke iskemik. Jadi kalau yang pertama area hipodensia sudah daerah vaskularisasi otak ya, semakin kronis maka dia akan semakin hipodens. Nah, kemudian kalau akut seringkali memang sering terlihat normal, maka kita perlu merhatikan klinis kadang-kadang. Nah, kemudian early sign yang pertama adalah hyperdense MCA signs atau MCA dense sign. Itu ciri khas yang pertama. Jadi dia punya spesifisitas dan juga predictive value yang tinggi ya untuk pasien-pasien dengan stroke iskemik. Kemudian ada loss of insular ribbon sign, kemudian juga ada attenuation atau penonjolan dari nucleus lentiformis dan penyempitan sulcus dan gyrus. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, berdasarkan waktunya, itu disebut ada waktunya sebagai suatu stroke hiperakut kurang dari 12 jam, yang akut 12 sampai 48 jam, subakut 48 jam sampai 2 minggu, dan yang kronis ketika dia lebih dari 2 minggu, kayak gitu. Nih, ketika kita lihat di admisi awal masih normal, kemudian 24 jam sampai akhirnya 48 jam baru kelihatan infaknya. Nah, ini yang pertama. Jadi ada MCA densign ya. Ini MCA densign. Jadi ini di sini ada MCA, ya aliran MCA. Kemudian di sini ada yang densitasnya lebih tinggi, hiperdense di sini. Nah, pada pasien-pasien stroke yang menunjukkan gejala hiperdense dari MCA densign, nah ini biasanya dia juga bisa menjadi suatu tanda false positif ya, kalau misalkan kita tidak hati-hati. Jadi misalkan ada pasien dengan level hematokrit yang tinggi, kemudian ada klasifikasi dari MCA, nah itu dia bisa merupakan tanda false positif dari MCA densign. Nah, tapi kalau misalkan dia klasifikasi dari MCA, biasanya hiperdensia itu adalah suatu yang bilateral. Ini ya, ini adalah MCA densign, ini tanda-tanda awal dari stroke hiperakut. Kemudian ada pengaburan, biasanya pengaburan dari nucleus lentiformis. Ini biasanya terjadi dalam 2 jam pertama setelah onset kayak gitu. Nah, jadi kalau ini kan kalau kita tahu bahwa nucleus lentiformis itu dia mendapatkan inner vaskularisasi dari segmen M1 ya, dari MCA. Nah, ini ada MCA ya, pengaburan dari nucleus lentiformis.
Kemudian ada ini dalam 12-24 jam dia akan terjadi hipodens dari ganglia basalis biasanya seperti ini. Mulai urudumnya kelihatan. Kemudian dalam 12-24 jam biasanya ini tadi akan terjadi kehilangan batas yang jelas antara gray white matter junction atau istilahnya timbul disebut sebagai suatu insular ribbonsite. Kemudian ketika nanti sudah 2-14 hari akan mulai terjadi hipodens yang lebih luas ya, biasanya ada efek massa di situ. Kemudian kalau kronis dia sudah terjadi dilatasi atau efek massa yang ex vacuo istilahnya kayak gitu. Encephalomalacia. Nah, ini stroke infarct ya. Tadi gambarannya yang khas ada MCA sign di sini ya. Kemudian kalau misalkan dia pada arteri basilaris itu ada dot sign yang gambar yang di sini ini. Kemudian ketika pada stroke infarct yang hiperakut, sebenarnya yang paling bagus digunakan adalah sekuensi MRI yang sifatnya DWI. Nah, kemudian ketika antara white matter junction dan juga gray matter junction itu mulai hilang diferensiasi atau perbatasannya, akan terjadi suatu insular ribbonsite di sini. Ini dipelajari ya teman-teman, terutama yang S1 ya. Nanti pasti akan ditanyakan ketika teman-teman ujian, harus bisa menguasai tanda-tanda stroke hiperakut. Ada 4 ini tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian ini terkait dengan stroke infarct. Nah, biasanya dia kita lihat di sini, dia kalau yang sifatnya besar ya, ini menimbulkan melibatkan dari arteri MCA. Ini kalau bisa lihat di segmen dari vaskularisasinya itu ya. Kemudian yang sifatnya lakunar, ini kalau ini yang large ya, nanti ada large vessel occlusion, itu tanda-tandanya biasanya VAN ya. Ada visual, kemudian ada afasia dan juga ada neglect. Nanti kita pelajari pas di bimbingan yang terkait dengan stroke infarct. Kemudian yang lakunar nih yang kecil-kecil ya. Ini biasanya pada arteri-arteri yang sifatnya penetrating. Arteri-arteri yang N-arteri. Nah, kemudian kita punya namanya Alberta ya. Alberta score. Terima suka nanya singkatannya ya. Bisa juga ditanya di teman-teman yang R2 ya. Karena kan stroke lanjutan ya. Jadi Alberta itu adalah suatu sistem ya. Jadi ada Alberta Stroke Program Early City Score, aspek score ya. Jadi Alberta Stroke Program Early City Score, aspek score. Nah, ini ada 10 ya, ada 10 lokasi. Di sini ada Ada M1, M2, M3, M4, M5, M6 di sini. Kemudian ada beberapa lokasi lain. Mulai dari sini ada nucleus caudatus, kemudian di kapsula interna, kemudian nucleus lentiformis dan cortex insular. Jadi ketika ada lesi hipodens di situ, nah maka nilainya akan berkurang poin per poin. Normalnya kan dia ada 10 tuh, ada 10 area kan di sini kan. Jadi dia normalnya 10. Tapi ketika ada oklusi di sini, dia akan dikurangi satu persatu sesuai dengan lokasinya. Nah, ini menentukan tingkat keparahan dari luaran klinis pasien. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini aspek skornya berapa kira-kira? Coba teman-teman hitung kira-kira. Aspek skornya berapa kalau pada pasien ini? Berapa kira-kira? Tadi kan normalnya 10. 2. Hah? Berapa? 2. Kok bisa? Coba kita hitung ya. Ini ada M1, 1, kena tuh. Ada ini 1 nih, di insular. 2. Di sini ada di lentiformisnya kena. Terus di nucleus caudatusnya kena 3, 4 ya berarti ya. Terus kena di M2, 5, sama kena di M5, 6. Berarti 10 dikurangi 6, 4. Itu ya. Jadi itu cara perhitungannya aspek skor. Nah, itu kalau misalkan sebenarnya sih teman-teman dokter muda harusnya sudah sampai di sini ya. Mereka nanti kalau misalkan di Bangsal itu harusnya mereka udah paham sampai skor anterior. Nah, tapi adalah suatu keberuntungan ketika nanti tiba-tiba dapat kasus ujian yang di posterior. Ya misalkan di cerebellum kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti kita mengenal sebagai suatu posterior aspek skor atau PC aspek. Nah, perbedaannya apa sih sebenarnya? Yang posterior itu juga sama ya, ada 10. Nah, tapi dia di sini. Perbedaannya itu adalah kalau dia di talamus, nih ada di talamus, kemudian ada lobus occipital, ya, ini setinggi talamus, kemudian setinggi batang otak ya, di otak tengah ada mesencephalon, kemudian ada pons dan juga ada cerebellum. Jadi kalau misalkan di di level pons ini, pons itu nilainya 2. Jadi intinya batang otak itu nilainya 2 ya. Pons, kemudian mesencephalon itu 2 kalau di posterior. Kemudian di sini hemisfer cerebellum itu dia ada satu masing-masing kan kiri sama kanan tuh.
Terus habis itu yang lainnya lagi di sini ada talamus ya, talamusnya kan bilateral dan juga ada lobus occipital. Jadi kalau misalkan apa namanya di posterior juga sama nilainya 10, tapi kita harus melihat kira-kira dia di mana saja. Jadi bisa kalau misalkan nanti ada teman-teman dapat stroke infark yang emboli baik di anterior tadi pakai yang yang aspek skor yang anterior. Kalau nanti amit-amit dapat yang posterior berarti pakainya ngitungnya yang posterior aspek skor. Jangan sampai lupa ya, jadi ada anterior dan ada posterior. Kalau misalkan dia lebih dari 8, maka luaran kulisnya akan lebih baik. Nah, ini terkait dengan terapi akut stroke ya. Jadi ketika apa namanya? Ketika kita lihat di sini, jadi ketika daerah itu ada yang namanya core infarct ya, core infarct, kemudian daerah penumbra. Nah, di sini itu ketika kita melakukan suatu pencitraan, tujuannya adalah kita bisa melakukan pencitraan secepat mungkin untuk menyelamatkan area penumbra supaya dia tidak ikut mati kayak gitu. Nah, ini apa namanya? Guideline terapinya ya. Jadi ketika sebenarnya nanti ketika bimbingan stroke yang ini. Jadi ketika kita lihat dari last normalnya itu kapan kira-kira, kalau misalkan dia kurang dari 24 jam, kita lihat dia apakah dia suatu stroke iskemik akut atau suatu stroke mimik. Kemudian kita lihat perbandingannya. Kalau misalkan dia suatu stroke iskemik akut, sebenarnya kita harus melakukan suatu pencitraan yang segera mungkin ya. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah MRI. Kita melihat DWI-nya, nanti kita bahas di belakang. Kemudian kalau misalkan memang bagus, dari last normalnya kurang dari 4,5 jam, kita bisa melakukan trombolisis. Nah, tapi jangan lupa kita harus memperhatikan juga terkait dengan NIHSS-nya, kayak gitu. Ini perbandingan apa namanya studi-studi yang terkait ini. Nanti kita lebih bahas lagi ketika awas di bimbingan klinis ya. Kemudian ada stroke pendarahan. Jadi kalau stroke pendarahan ini kita lihat suatu CT scan, ini ada pendarahan di lobar ya di temporalnya sebelah kiri. Kemudian kalau misalkan apa namanya di sini juga kita lihat di sebelah temporal juga ada, kemudian di occipital ya, pada occipital di sini. Kemudian ini pada AVM ya, pada kasus-kasus AVM. Kemudian kita bisa kenal sebagai suatu pendarahan itu atau pendarahan itu adalah suatu common ICH dan uncommon ICH. Ini sebenarnya masih pada ikut tapi ya. Halo. Masih Pak. Ya, Masih, Pak, Pak. masih. Masih, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan apa namanya terkait tadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung diselang aja ya. Jadi apa namanya ini kayak semacam overview gitu. Misalkan ada yang bingung gitu bisa di ini. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang common ICH biasanya adalah daerah-daerah yang disebabkan karena hipertensi lesinya biasanya. Pada lesi-lesi hipertensi itu kita menyebutnya suatu common ICH. Jadi misalkan ada kasus-kasus di kapsula interna, kemudian di batang otak kayak gitu-gitu di cerebellum. Nah itu bisa disebabkan karena hipertensi. Nah, kalau misalkan seperti itu, kadang-kadang kita tidak membutuhkan suatu tindakan pencitraan khusus, misalkan CTA atau DSA kayak gitu. Tapi pada lokasi-lokasi yang uncommon, jadi misalkan dia kena di suatu lobus, misalkan di lobus parietal, lobus frontal, kayak gitu-gitu, nah kita curiga ada suatu malformasi vaskuler. Nah, maka kita memerlukan tindakan CTA atau DSA. Itu yang disebut sebagai common dan juga uncommon ya. Oke. Kemudian ini adalah rumusnya, ada rumus Broderick ya namanya ya. Panjang kali lebar kali jumlah irisannya ada pendarahannya dibagi 2. Kalau misalkan ketebalannya setebal 1 cm dan kalau ketebalannya setengah cm berarti dibagi 4 jumlah irisannya. Tapi sebenarnya ada rumus yang lebih sensitif lagi ya. Jadi kalau misalkan yang sering dipakai itu adalah yang ini. Jadi disebut sebagai rumus Kotari dan juga Kwak. Nah ini nanti kalau misalkan teman-teman ujian atau lapsus dapat ICH harus bisa menghitung formula Kotari atau Kwak ini ya, atau SABC ini tadi. Jadi apa namanya mengestimasikan dari apa namanya dari panjang yang paling panjang dikali yang lebarnya, kemudian dia ada berapa volumenya dikalikan seperti ini. Jadi perlu untuk merumuskan terkait dengan pendarahannya. Ini harus bisa dihitung ya. Kayak gitu. Ini nanti perhitungannya bisa teman-teman baca. Kemudian ini contoh-contoh CT scan ya. Kalau pada SAH, nah pada SAH kadang-kadang kita perlu menentukan kira-kira dia traumatik atau atraumatik. Karena kalau misalkan dia yang sifatnya traumatik itu kita tidak memerlukan pemberian nimodipin. Nanti pas kita pembimbingan SAH ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Dan ini contoh-contohnya ya, ini apa namanya dia kena di sistema basalis, dia kena di visceral VI, di interhemisfer kayak gitu-gitu. Nah ini kalau di ACA ya, kena di ACA, dia kena di medialnya yang kekuatan antar ekstremitas superior dan juga inferior akan berbeda. Kemudian di MCA, kalau kita lihat di sini. Kemudian kalau pada SAH kita mengenal suatu grading scale yang namanya Fisher scale. Nah Fisher scale itu kalau misalkan dia grade 1 itu dia tipis. Nah Fisher scale itu fungsinya adalah menentukan berapa persen terjadinya kejadian vasospasme pada pasien-pasien dengan SAH.
Ini 21%. Kemudian kalau yang Fisher grade 2 itu tipis kayak gini ya. Diffuse thin ya, ini dia 25%. Kalau 3 dia tebal. Kemudian kalau 4 itu dia sudah ada ICH atau IVH. Jadi selain ada SAH-nya, dia ada ICH sama atau IVH-nya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman dapat pasien dengan SAH itu harus dicantumkan Fisher scale-nya berapa berdasarkan gambaran CT scan-nya. Nah, kalau yang traumatik, biasanya dia akan menemukan pendarahan pada sulcus bagian perifer. Sementara kalau yang atraumatik, biasanya karena pendarahan pada pasien-pasien yang hipertensi, biasanya kita akan menemukan gambaran kayak gini, star-like appearance ya, seperti gambaran bintang yang mengisi pada gambaran cisterna basalisnya. Kayak gitu, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian ini biasanya dokter Ira yang suka nanya, adalah terkait dengan hidrosefalus. Nah, kita punya kondisi hidrosefalus itu dibagi jadi dua. Ada hidrosefalus yang sifatnya komunikans, ada yang sifatnya non-komunikans. Komunikans berarti dia bisa berkomunikasi. Artinya dia tidak ada obstruksi. Jadi dia disebabkan bukan karena sumbatan, tapi karena produksi yang berlebihan dan tidak bisa diserap. Sementara kalau misalkan yang non-komunikans, berarti dia ada obstruksi atau ada sumbatan di antara arteria satu dengan yang lainnya, ventrikel satu dengan yang lainnya. Ini ada Evans ratio dibandingkan antara frontal horn dengan biparietal diameternya. Ada Evans index ya, dia disebut sebagai abnormal kalau misalkan dia lebih dari 0,3. Nah, apa saja indikasi suatu kasus disebut sebagai suatu hidrosefalus adalah ketika horn temporal ini dia lebih dari 2 mm ya, temporal hornnya ini dia lebih dari 2 mm. Kemudian rasio antara frontal horn dengan diameter internal ya, frontal horn ini dengan diameter internal ya, ini dari sini sampai sini itu lebih dari 0,5. Kemudian ketika ventrikelnya berbentuk seperti Mickey Mouse, ketika ada udem periventrikular, dan ketika pada potongan MRI yang sifatnya sagital ya, potongan yang sagital itu menunjukkan adanya bowing atau perlekuan dari corpus callosum. Nah, ini ada 4 indikator hidrosefalus ya. Nanti baik teman-teman R1 atau R2, kalau misalkan nanti ditanya pas ujian, harus bisa ya. Ada namanya, yang pertama ada Vicaudet Index. Ini yang pertama, Vicaudet Index itu adalah rasio di antara dua ventrikel lateral di level dari nucleus caudatus dibandingkan dengan jarak dari tabula externa pada level yang sama. Jadi dari sini, dari lebar dari dua ventrikel lateral dibandingkan dengan jarak dari tabula externa pada level yang sama. Ini A dibanding B. Nah, normalnya dia lebih kecil dari 0,1. Kalau dari 0,1 berarti dia hidrosefalus. Kemudian pengukuran yang kedua adalah namanya frontal horn ratio tadi ya. Jadi perbandingan antara ini ya, CD ini, antara lebar dari frontal horn ya, frontal horn dibandingkan dengan diameter internal pada level yang sama. CD ini tadi dibandingkan dengan AB, nah normalnya dia kurang dari 0,5. Itu instrumen yang kedua. Yang ketiga, ada namanya Evans Index. Jadi Evans Index ini adalah ketika frontal horn yang maksimal ya dari ventricle lateralis dibandingkan dengan diameter internal yang maksimal dari kranium. Nah, ini dia kurang dari 0,3 normalnya. Kemudian satu lagi ada namanya Scissorman Index atau Selampedia Index. Nah, ini adalah rasio dari biparietal diameter ya, biparietal diameter ya X ini ya dari kranium dibandingkan dengan diameter maksimal eksternal dari ventrikel lateral ya, dari corpus ventrikel lateral itu sela media. Normalnya dia lebih dari 4. Kayak gitu. Oke. Kemudian terkait dengan trauma sekarang. Ini kalau misalkan trauma sebenarnya lebih ke teman-teman yang R2 ya. Nanti kalau misalkan keluar di ujian, tapi kadang-kadang kita juga bisa ketemu pada pasien-pasien di bangsal. Nah, kalau misalkan dia subdural hematom, dia bentuknya adalah seperti bulan sabit ya di sini ya. Biasanya dia kena di bridging vein. Kemudian kalau kasnya biasanya pada lansia ya, pada pasien-pasien dengan alkoholik kayak gitu-gitu ya bentuknya seperti konkav ya. Kemudian kalau yang EDH atau epidural hematom dia bentuknya biconvex kayak gini, cembung gini. Biasanya dia kasih ada lucid interval, ada penurunan kesadaran, kemudian dia bangun lagi ada penurunan kesadaran. Kenanya di arteri meningeal media. Kalau misalkan yang di epidural hematom. Arteri meningeal media cabang dari arteri. Itu pertanyaan ujian R1 dulu, pas saya ujian R1 tuh. Tapi pas R2 juga ada ditanya tuh, dokter Barit yang suka nanya gitu. Arteri meningeal media cabang dari arteri
Yang kemarin kita udah belajar. Jadi Arteri meningia media, cabang dari arteri. Halo? Dari arteri apa? Maxillaris, Pak. Maxillaris, cabang dari arteri. Carotis externa. Ya, carotis externa. Oke. Externa. Jangan lupa ya, jadi itu pada kasus EDH ya, terutama nanti kalau R2 dapat kasus EDH. Ya siapa tahu, tiba-tiba ada pasien yang dikonsulkan. Oke, kemudian ini penyebabnya ya, jadi apa namanya, pada kasus-kasus itu jangan lupa anamnesisnya tadi. Ini EDH, kemudian ada SDH, ini SAH ya, kemudian ada ICH. Ini SAH-nya traumatik apa atraumatik kalau kayak gini? Traumatik, Pak. Traumatik, oke. Kemudian ada IVH ya. Oke. Nah, kemudian pada pasien-pasien kita dengan pendarahan, biasanya dia akan awalnya kalau misalkan dia akut dia masih seperti ini ya, hyperdense. Kemudian perlahan-lahan setelah 1 minggu dia akan jadi isodense. Nah, kemudian setelah 2 minggu tadi ada ex-vacuo tadi ya, dia akan terjadi gliosis di situ. Nah, dia akan terjadi kondisi hipodense kayak gini dalam 2 minggu. Nah, ini biasanya ketika jadi gliosis ini, dia bisa menjadi suatu fokus epileptik ya. Jadi dia bisa menjadikan suatu kondisi post-stroke epilepsi. Nah, kemudian ini juga yang pernah keluar juga, jadi ada yang namanya SDH akut on chronic. Jadi ya karena ini kan pasiennya kan tidur ya, maka otomatis zat cairnya akan menempati di bagian yang paling bawah kayak gitu. Jadi dia akan terlihat seperti ini, ada yang akut on chronic kayak gitu. Kalau ini dia common atau uncommon kira-kira kalau kondisi kayak gini? common. Apa? Common. Ya, common ya, karena penyebabnya dia dari hipertensi. Tadi di batang otak dan juga di kapsula interna. Kemudian ini juga ada pneumatosefal ya biasanya di sini karena udah udara yang bocor di sini kalau fraktur ya. Ini pada kasus-kasus EDH tadi ada lucid interval. Nah, ini kalau meningitis ya, kurang khas sebetulnya kalau misalkan meningitis. Kemudian ini teman-teman harusnya udah tahu ya, ada udem vasogenik dan juga udem sitotoksik. Vasogenik berarti ada dari pembuluh darahnya, kemudian berarti ada blood-brain barrier yang rusak, biasanya karena ada mediator-mediator inflamasi, bisa pada kasus-kasus infeksi maupun pada kasus-kasus neoplasma ya, karena kalau neoplasma dia punya kemampuan untuk menghasilkan pembuluh darah baru ya, ada growth faktor neovaskularisasi yang baru. Kalau misalkan sitotoksik, toksik selnya yang rusak ya, sito, jadi dia blood-brain barrier tidak terganggu, tapi dia ada gangguan dari pompa NAK ATPase. Makanya kadang-kadang kita memberikan terapi yang berbeda, karena tadi mediator inflamasi kita kasih antiinflamasi, steroid. Kalau yang di sini, karena dia selnya yang rusak, ada pompa NAK ATPase yang rusak, kita berikan diuretik. Begitu. Nah, kemudian pada SOP ya, ini ya tidak khas gambarannya biasanya. Ini ada finger leg udem ya, jadi khas pada vasogenik biasanya. Kecuali meningioma ya, kalau meningioma, nanti teman-teman yang R2 biasanya Dr. Suratno yang suka nanya, jadi dengan CT scan pun seharusnya akan terlihat bahwa di sini ada, ini apa sih? Yang R2 apa namanya? Harusnya kemarin pernah ikut pas saya maju onko. Halo, yang teman-teman R2. Ini gambaran apa nih? Dural tail, Pak. Dural tail, oke. Terus habis itu kalau misalkan yang ini, apa nih? Yang hitam ini. Ini loh. Gambaran apa? Yang hitam ini. Itu yang di sini deh, yang ini. Tadi yang jawab tadi siapa sih? Halo? Apa? Apa sih? Itu pada reaksi-reaksi ekstraksi. Itu ya, Pak ya? Nah, itu apa namanya? Tuh, saya lupa, Pak. Yang ada space-nya itu, Pak ya? Ya, CSF cleft sign ya namanya ya. CSF cleft sign. Nah, Jadi dia menunjukkan suatu lesi ekstraaksial. Jadi selain apa dural tail ada CSF cleft sign. Gambaran PA-nya itu di ujian MCG kayaknya keluar ya. Kalau ada pasien meningioma,
Ada gambaran apa? PA-nya yang Warlike khas. appearance. Warlike appearance Ya, ya, dengan warlike. sama mabadis ya. Dengan sama mabadis, jisim sama mabadis. Oke. Kemudian ini ada lesi rim enhancement ya, teman-teman R2. Nanti kalau misalkan ditanya ya pas ujian, pada pada pasien-pasien yang ditemukan ada penyangatan kontras yang berbentuk seperti cincin, diagnosis bandingnya adalah magic DR ini, ada metastasis, ada abses, bisa glioblastoma, bisa infak yang subakut, kemudian bisa kontusio, demyelinating disease ya, kemudian juga radiasi nekrosis. Toxoplasma cerebri, abses ya, nanti kita pelan-pelan kita baca. Nah ini nyanyian CT scan ya. Jadi kalau nanti baca harus bisa urut kayak gini ya, ada 16 ini dari identitas, pemeriksaannya, CT scan, pasien, tuan X, Y, Z, usia sekian, kemudian CT scan kolostol dengan kontras, potongan aksial, koronal atau sagital, kalvarianya intak atau tidak. Jadi nggak boleh kopas dari imaging ya. Jadi kalau nanti cuman kopas dari imaging pasti disalahkan. Kemudian subgaleal hematomnya ada atau tidak, harinya cerebral space-nya gimana, normal atau ada sesuatu, sulcus dan virusnya melebar atau menyempit, parenkimnya ada atau tidak, SOL-nya pendarahan atau infak. Kalau ada lesi pendarahan, disebutkan juga ada tidaknya perifocal udem. Jangan lupa volumenya tadi ya pakai Kotari dan Kwak ya, jangan pakai yang Broderick. Nanti kalau misalkan Broderick, kalau misalkan tebalnya nggak ketahuan nanti jadi kacau semua hitungannya. Oke, kemudian habis itu kalau ada SOL, sebutkan dia intraaksial atau ekstraasial, batasnya tegas atau tidak, bentuknya reguler atau irreguler, homogen atau inhomogen, menyengat kontras atau tidak, ada peritumoral udem atau tidak, ada efek desak ruang atau tidak. Kemudian kalau isinya berupa infak emboli, sebutkan teritorinya. Jadi kalau misalkan dia infak emboli, itu teritorinya yang disebutkan ACA, MCA atau PCA, dextra atau sinistra, kemudian cisterna ya, tetap pada kasus-kasus SAH. Jadi ada cisterna basal, ambien, dan quadrigeminal, kemudian ventrikelnya, ventrikel lateral 3 atau 4, kemudian disebutkan juga Evan ratio, temporal horn tadi ya, jangan lupa tadi ada 4 indikasi ukurannya pada hidrosefalus, kemudian midline shifting ada atau tidak, mesencephalon, pons, dan medulla oblongata, dan juga cerebellumnya. Jangan lupa kesimpulan, CT scan kepala potongan ini dengan kontras atau tanpa kontras, tuan atau nyonya siapa, menyokong gambaran apa. Oke, kemudian lanjut ke MRI ya. Jadi MRI, ini struktur-struktur normal aja, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini kan kita udah bimbingan anatomi dulu, jadi nanti bisa dibaca sendiri. Ini nanti dibanding-bandingkan aja. Jadi kalau misalkan pas lagi sempat gitu, dilihat satu-satu, oh dibandingkan ini di sini kayak gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke ini. Dulu pertanyaan ujian R2 saya kayaknya. Jadi ini radiofrekuensi, dia memancarkan energi proton ke jaringan, kemudian dia perbedaan relaksasinya, maka dia menimbulkan gambar yang berbeda. Nah, ini ada sekuens-sekuensnya. Ini ada sekuens T1 dengan kontras, T2 flare, DWI, ADC, dan juga GRE. Kemudian ada kalau tadi high intensity ya, kalau di sini hyperintens, hypointens, itu adalah kondisi yang kita baca ya. Kemudian ada isointens juga. Kemudian yang perfosi, ada yang spektroskopi, traktografi, dan juga ada yang fungsional. Nah, ini dalam satu sekuens yang sama, itu biasanya yang perlu kita perhatikan adalah air atau water itu akan kontras yang berkebalikan dengan fat atau lemak. Jadi kalau misalkan dia gelap, berarti waternya gelap, maka lemaknya akan cerah, kayak gitu-gitu. Jadi antara sekuens T1 dan T2, water sama fatnya itu pasti akan berkebalikan. Nah, jangan lupa memilih sekuens yang paling sesuai dengan klinis ya. Kemudian bandingkan juga dengan menggunakan kontras antara pre dan juga post kontras. Kita mau dari T1 dulu ya. Jadi T1 ini adalah sekuens yang paling mirip dengan CT scan polos. Jadi kalau di sini cairan dia akan berwarna gelap, kemudian fat akan berwarna terang. Kemudian kalau pendarahan yang baru juga akan berwarna terang. Nah, ini CSF, LCS ya, dia mengandung air, dia akan gelap. Kemudian ganglia basalis, dia akan rendah lemak, dia juga akan gelap. Kemudian weight matter ya, ini kayak lemak ya, karena dia banyak myelin, dia akan berwarna terang. Nah, biasanya dia digunakan untuk gambaran anatomi awal. Ada nggak kira-kira perubahan vaskular di situ, gangguan blood-brain barrier, kayak gitu-gitu. Kemudian T2. Nah, kalau T2 ini, biasanya dia pembanding anatomi terutama LCS ya. Jadi kalau misalkan di sini kebalikannya. Jadi kalau misalkan di sini LCS dia mengandung air, dia kan berwarna lebih terang.
ganglion basalis juga rendah lemak, dia akan berwarna terang. Sebaliknya white matter tadi, yang dia ada struktur mielinnya, yang kayak lemak, dia akan berwarna lebih gelap. Kalau dilihat di sini di T2. Nah, ini perbandingan antara T1 dengan T2 ya. Jadi kalau T1 ini airnya dia akan gelap, T2 dia akan terang. Gitu sebaliknya. Kalau di T2 dia gelap, ya ini ya karena dia kayak lemak. Misalkan ada substansi yang disediakan tadi, kemudian kalau di sini dia akan terjadi terang di sini, kalau dia kayak lemak. Nah, kemudian ini apa namanya gambaran satunya gampangannya tadi ya. Jadi kalau T1 itu seperti CT scan kepala polos tentang anatomi dasarnya. Kemudian paling sering kita gunakan gadolinum ya. Kalau pada T2 itu dia kebalikannya tadi. Nah, kemudian ada lagi namanya T2 flare ya. T2 flare itu adalah ketika cairannya akan dikompresi. Itu satu dengan kontras. Jadi ada T1 kemudian T1 dengan kontras itu untuk melihat kira-kira apa namanya adakah lesi-lesi tadi, ada heterogen atau homogen, kemudian ada rim enhancement lesion kayak gitu-gitu. Nah, yang penting adalah IV kontras ini tidak selalu dibutuhkan untuk sequence MRI ya, beda sama CTA kayak gitu. Nah, kemudian ini ada yang namanya FLAIR atau Fluid Attenuation Inversion Recovery. Jadi pada T2 tadi, ketika airnya yang normal itu ditarik, Fluid Attenuation Inversion Recovery atau FLAIR, nah maka nanti kita bisa melihat adanya suatu kondisi udem. Jadi udem vasogenik atau udem yang bisa kita lihat di situ atau kadang-kadang juga ada udem fitotoks juga bisa kelihatan ya. Jadi itu ketika air yang normal itu ditarik, itu disebut sebagai suatu FLAIR. Nah, nanti dia akan melihat bahwa cairan yang tidak mengalir bebas, udem atau abses itu kan berwarna lebih terang. Nah, ciri khasnya gimana membedakan antara T2 dengan FLAIR? Kalau T2 tadi, dia gambaran LCS-nya kan masih terang. Nah, kalau pada FLAIR ini, gambaran LCS-nya sudah jadi gelap, karena dia ditarik, kayak gitu. Nah, jadi gambarannya kayak gini nih. Kalau pada T2 dia masih terang, kemudian pada FLAIR itu dia sudah ditarik, jadi yang LCS dia akan jadi gelap, kayak gitu. Yang lain-lainnya masih sama. Nah, ini tadi perbedaannya antara T2 dengan FLAIR. Kalau kita lihat di sini, antara cairan yang normal dengan cairan yang ada udemnya, yang udem vasogenik ini, kita lihat ternyata pada T2 sama-sama gambarannya hiperintens. Tapi ketika ditarik airnya tadi pada FLAIR, kita lihat bahwa yang normal itu akan menjadi gelap. Sementara yang memang ada udemnya, dia akan menjadi hiperintens. Itu membedakan antara T2 dengan FLAIR. Jadi fungsinya FLAIR itu adalah untuk khusus melihat terkait dengan udemnya tadi. Nah, ini ya FLAIR. Jadi T2 dan FLAIR ini dia adalah basic sequence. Jadi walaupun dia nggak diberikan kontras, tetap akan keluar. Lihat T1 nggak kelihatan apa-apa, begitu di T2 FLAIR, dia akan kelihatan bahwa ini adalah suatu udem, karena cairan yang sifatnya abnormal tadi. Nah, kemudian kita punya namanya GRE atau gradient echo. Nah, gradient echo ini merupakan variasi dari T2. Jadi jaringan yang mengandung logam ya, biasanya dia akan berwarna gelap. Misalkan pada Wilson disease itu ada deposit tembaga ya. Sebenarnya dia sensitif terhadap pendarahan untuk tahap yang awal. Biasanya karena ada deposit dari hemosiderin. Nah, ini kayak gini. Biasanya pada pendarahan awal. Nah, kemudian selain itu, ini pada T1, ini kelihatan pada GRE-nya. Kemudian, sekuens GRE paling bagus untuk melihat gambaran kasus stroke dan juga microbleed ya biasanya, pada kasus-kasus CSVD. Itu R2 itu suka ditanya tuh sama Dr. Ivan, apa yang dimaksud dengan CSVD gitu. Dipelajarin ya nanti ya. Terus habis itu pada apa namanya prinsipnya GRE termasuk di T2 gambarannya. Kemudian ada yang namanya DWI. Nah, DWI ini tadi sebenarnya merupakan sequence yang paling ideal ketika kita melihat suatu kondisi stroke yang sifatnya hiperakut. Tapi sayangnya kan kita tidak mungkin ya pasien stroke gitu kan MRI-nya kan nggak ready 24 jam. Nah, kalau misalkan di luar negeri gitu, itu dia akan langsung di MRI kalau misalkan dia hiperakut. Apalagi kalau backup stroke ya, kita melihat apakah dia ada apa namanya terkait dengan perfusinya, kemudian terkait dengan memang dia stroke itu adalah masih hiperakut atau tidak. Jadi biasanya DWI ini akan berbarengan dengan ADC. Jadi pada kondisi-kondisi DWI, jadi kalau misalkan dia CSF, itu dia aliran yang bebas, dia akan berwarna gelap. Tapi kalau misalkan dia ada restriksi, ada udem sitotoksik, dia akan berwarna terang. Kalau kita lihat di sini. Jadi kalau lesi terang pada apa namanya pada DWI, maka pada ADC harus terbukti gelap. Jadi itu menunjukkan adanya lesi yang sesuai. Kalau misalkan di DWI-nya terang, di ADC-nya gelap, berarti dia ada kondisi hiperinfark. Ini sensitif pada infak yang awal. Dia merupakan pemeriksaan yang tercepat ya, yang paling awal dari semua sekuens MRI. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau pada DWI-nya, dia tadi ada lesi yang hiperintens, pada ADC-nya harus ada lesi yang hipointens.
Nah, kalau ada kondisi seperti ini, dia menunjukkan adanya infak yang sesuai, infak yang teratur. Nah, apa major role-nya? Major role-nya adalah identifikasi awal pada stroke iskemik, kemudian juga bisa membedakan antara abses dengan nekrosis tumor, kayak gitu-gitu. Kalau pada level lanjutnya bisa membedakan juga antara kista epidermoid dan juga kista arachnoid. Ini gambaran-gambaran contohnya ya, pada apa namanya nanti bisa teman-teman baca terkait dengan interpretasi dari DWI. Oke, kemudian ADC ini, kalau pada teman-teman R2, dia juga bermanfaat pada penentuan grading astrositoma. Jadi semakin tinggi gradingnya, maka selularitasnya juga akan semakin tinggi. Sehingga ADC atau apparent diffusion of coefficient-nya akan semakin rendah. Ini kalau kita lihat ADC-nya akan semakin rendah seiring dengan pertambahan grade dari astrositoma. Nah, kemudian kita juga punya namanya MR spektroskopi. Jadi MR spektroskopi itu kita melihat berbagai metabolik utama pada jaringan otak ya. Nanti kalau misalkan teman-teman R2 maju ujian, MR spektroskopinya itu harus ditampilkan. Jangan lupa. Nanti sebelum konsul ke chief ya, kalau ujian kan maksudnya ke chief ya. Nanti sebelum konsul kami harus sudah ada gambaran terkait dengan MR spektroskopinya. Jangan cari-cari dulu, nanti kalau misalkan cari dulu nanti kelamaan nanti takutnya. Oke, kemudian ada NAA-nya, ada kreatinin ya. NAA ini marker neuronal yang paling banyak ya. Kemudian kalau dia menurun, biasanya pada kasus-kasus glioma, iskemik ya bisa menurun. Kemudian ada laktat ya, laktat ini berhubungan dengan metabolisme anaerob. Nah, biasanya pada kondisi-kondisi yang hipoksik atau iskemik dia akan terjadi peningkatan. Sementara ada yang kolin juga, kolin ini berhubungan dengan sintesis membran. Ini adalah nilai-nilai puncaknya ya, ada kolin, kreatinin, dan NAA. Kemudian ini ada kondisi-kondisi yang lebih enak dengan menggunakan tabel ini. Jadi misalkan nanti teman-teman R2, biasanya nanti kita akan sering kita, dokter tadi biasanya suka nanya. Jadi kalau menurut dokter Erda, kira-kira apa yang khas pada meningioma? Meningioma itu yang naik adalah kolinnya, kemudian alaninnya. Sementara yang lainnya masih dalam batas normal, kayak gitu-gitu. Kemudian pada limfoma, yang meningkat apa lipidnya, kemudian juga kolinnya, kreatininnya akan turun, kayak gitu-gitu. Yang menjadi dasar ketika kita menentukan suatu diagnosis. Kemudian ini ya, kolin itu dia akan meningkat pada semua tumor. Sudah saya kuning-kuning nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Kalau jadi peningkatan ini dia ada kemungkinan transformasi dari grading yang lebih tinggi. Kalau laktat yang tinggi di tumor berarti ada nekrosis di situ. Kolin yang paling dominan. Kemudian kalau pada brain infeksi ya, kalau kita di sini ya, dia biasanya akan terjadi penurunan dari NAA karena tadi NAA merupakan suatu zat substansi utama pada neuron tadi. Nah, kemudian kalau udah pakai N3 Tesla kayak kita punya sekarang, itu kita bisa melihat traktus ya. Yang di MORDI itu ya, terkait dengan traktus-traktusnya. Ini salah satu lahan penelitian nih. Nanti siapa tahu ada yang mau tesis ini. Traktografi MRI. Kemudian ini MRA ya, bisa dengan menggunakan kontras maupun tanpa kontras, kita bisa melihat segmen-segmennya. Kemudian MR venografi. Kemudian ada juga pada neuroimaging yang terkait dengan nervi cranialis, ya. Nervi cranialis yang disebut sebagai MR Fiesta, face imaging employing detached equation. Jadi dia untuk melihat dari nervi cranialisnya. Ya dari nervus 1, nervus 2, kita lihat di sini ada nervus 3, 4. Nah ini dia biasanya digunakan untuk ketika kita menemukan pasien-pasien yang tidak jelas, kemudian melihat lesi dari nervi cranialis, kita bisa menggunakan MR Fiesta. Kemudian ada MR perfusi, ini sama kayak tadi CT perfusi ya, ada instrumen-instrumen yang bisa kita lihat, ukurannya ya biasanya terkait cerebral blood flow-nya, dibandingkan antara area yang mengalami lesi dengan area referensinya, kontralateral yang normal. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan demensia ya, tanpa ada penurunan CBF-nya, cerebral blood flow-nya pada pasien-pasien dengan demensia. Kemudian kalau neoplasma, ya dia akan justru jadi peningkatan kayak gitu. Oke, kemudian ini nanti bisa dibaca sendiri ya terkait dengan DSC dan segmen-segmennya. Ada segmen SWAN juga. Nah, kalau segmen SWAN ini biasanya juga untuk melihat microbit ya biasanya terkait dengan depositnya dia lebih bagus daripada GRE sensitivitasnya. Oke. Kemudian kalau misalkan terkait dengan tumor ya ini teman-teman yang R2, pertama kita harus lihat dulu dia tumor atau non tumor. Kemudian gradingnya gimana? Rencananya mau diapakan? Apakah mau dielinasi atau dia mau dilihat dari udemnya dulu? Kemudian kita bisa follow up dari post treatmentnya terkait dengan residual tumornya dibandingkan dengan nekrosisnya. Kemudian menentukan terkait dengan disisinya, kira-kira dia benign atau malignan, yang mau dioperasi yang mana, yang diradiasi yang mana. Kemudian ada residual effect. Nah, ini yang penting lagi. Kadang-kadang kalau misalkan klasifikasi pada tumor ya, teman-teman yang R2, itu
dia harus dilihat kira-kira dia ada enhancement-nya seperti apa polanya. Kalau misalkan dia tidak ada penyangatan kontras, ya dia low-grade astrocytoma, kemudian cystic ganglion tumor lesion, kemudian kalau dia ada ring enhancement, ya biasanya dia ada high-grade glioma, ada metastasis, ada abses. Kemudian kalau dia ada patchy enhancement ya, satu-satu jemblok-jemblok gitu, dia ada neoplasia necrosis. Kalau yang penyangatan kontras yang homogen, jadi diagnosisnya ada schwannoma, meningioma, kayak gitu-gitu. Ini terkait dengan penyangatan kontras. Kemudian tadi yang sudah kita bahas, sempat singgung sedikit, adalah membedakan antara lesi intraaksial dan ekstraaksial. Jadi kalau misalkan dia ada CSF cleft sign, kemudian ada perbatasan antara gray matter dan white matter junction yang tetap ada, top reserve ya, kemudian ada perubahan tulang kayak gitu-gitu, dia lebih cenderung ke arah ekstraaksial. Nah, kemudian ini yang disebut sebagai CSF cleft sign tadi ya, ini CSF cleft sign. Kemudian ada dural tail ini tadi, dia merupakan tanda-tanda dari lesi ekstraaksial yang sangat khas kayak gitu. Nah, ini brain tumor ya. Bisa kita lihat bagaimana perbandingannya. Ini oligodendroglioma, ini glioblastoma multiforme. Dan ini brain metastase ya, banyak lesinya. Nah, kemudian yang mau saya tambahkan lagi terkait dengan neuroinfeksi. Jadi, ini kalau misalkan nanti teman-teman R2 ujian ya, biasanya yang ditanya dokter Mbak Arit. Jadi, ketika kita menemukan pasien dengan neuroinfeksi, ada 5 pola yang penting untuk mendeteksi dan menemukan gambaran yang khas pada kasus-kasus neuroinfeksi. Ini teman-teman yang R2 masih ikut nggak sih? Apa masih ini? Apa masih gabung nggak angkatannya? Masih, Pak. Masih ya, oke. Jadi ada 5 ya. Jadi ada apakah dia suatu lesi ekstraaksial, yang R1 diterima dulu aja ya, karena kan kalian juga mungkin nggak ketemu, tapi bisa jadi ketemu kalau misalkan lagi di anggrek 2 yang, atau misalkan lagi di RS1S yang bukan stroke ya. Kemudian ada lesi yang menyangat kontras berbentuk seperti cincin atau ring enhancing lesion, ada lesi lobus temporal, ada lesi ganglia basalis, dan ada abnormalitas white matter atau abnormalitas dari substansia alba kayak gitu. Nah, kemudian ini yang pertama dari lesi ekstraaksial ya. Kalau misalkan dia lesi ekstraaksial, source of infection atau sumber infeksinya bisa dari sinus, kemudian dari telinga bagian tengah, dari mastoid air cell-nya, kemudian komplikasi bisa menjadi abses cerebri, ada trombosis dari sinus dural, ada infeksi juga hidrosefalus. Ini contoh yang pertama ada epidural emphysema. Ini adalah contoh-contoh lesi ekstraaksial ya. Di kondisinya kayak gini, kemudian ada subdural emphysema ya, bisa kondisi kayak gini, kemudian juga ada leptomeningitis. Ini ada leptomeningeal enhancement ya, ciri khasnya. Kemudian yang kedua tadi kan ada ekstraksial ya, yang kedua adalah sifatnya seperti ring enhancing lesion, seperti cincin. Nah, ini bisa menjadi diferensial diagnosis antara infeksi dengan neoplasma. Yang pertama ada abses yang sifatnya biogenik. Nah, kalau abses yang sifatnya biogenik, andalan kita untuk membedakan tadi adalah suatu MR spektroskopi. Kalau misalkan dia ada sinyal laktat dan lipid yang meningkat, biasanya dia bisa cenderung arah brain tumor maupun ke abses. Tapi ketika ada sitotolik ya, sitosolik dari amino asid ya, ada valin, leusin, kemudian isoleusin yang muncul, sebenarnya dia menjadi suatu marker penanda dari suatu abses biogenik. Jadi kalau misalkan dia abses, dia akan terjadi peningkatan dari sitosolik amino asid ya, ada valin, leusin dan juga isoleusin. Nanti dilihat dari gambar MR spektroskopinya. Jadi kalau ada yang ujian abses, diusahakan MR spektroskopinya cari yang ada ininya ya, yang ada apa sitosolik amino asidnya. Jadi kalian nggak dibantai nanti kalau pas ujian. Jadi udah jelas gitu loh maksudnya. Karena dia ini tadi ada peningkatan di situ. Oke, kemudian ada tuberkuloma. Ini yang ring enhancement lesion yang lainnya. Biasanya dia apa namanya pada kondisi-kondisi sentral T2-nya ada hipointens kayak gitu-gitu ya, ada yang sifatnya non kasiosus. Kemudian ada neurocystic sarcosis ya. Ini sepanjang series ini saya baru ketemu 1 kali, itu pun zaman R1 ya. Pasiennya meninggal sebelum dicek apa namanya IgM-nya. Karena susah dicari juga waktu itu lagi pandemi. Kita nyari di apotek keliling nggak ada, itu pasien bangsal waktu itu. Saya masih ingat kasihan pasien. Ini apa namanya neurocystic sarcosis, dia biasanya ada gambaran-gambaran Scolex ya di sini. Kemudian toxoplasmosis ya, toxoplasmosis biasanya ada namanya eccentric target sign ya. Jadi kayak anak panah itu loh. Eccentric target sign kayak target olahraga panahan itu loh. Ini eccentric target sign, gambaran yang khas ya. Biasanya pada pasien-pasien dengan HIV ada multiple ring enhancement lesion dengan eccentric target sign. Kemudian cara membedakannya gimana? Jadi kalau misalkan apa namanya pada MR spektroskopinya, kalau misalkan dia toxoplasmosis, dia akan terjadi peningkatan laktat dan lipid. Karena tadi hubungannya dengan tadi metabolit yang ada tadi ya. Tapi kalau pada limfoma,
Nah, ini sering ditanya juga ini. Jadi biasanya itu nanti yang ditanyakan itu ada di tabel buku neuroinfeksi. Nanti kalau teman-teman R2 ya, membedakan antara toxoplasmosis cerebri dengan primary central nervous system lymphoma (PCNSL). Toxoplasmosis versus PCNSL itu dokter Teddy, dokter Bala itu suka nanyain itu. Nah, kalau limfoma pada DWI-nya akan terjadi penurunan dari difusinya. Jadi pada MR spektroskopinya yang meningkat justru adalah kolin karena dia kan neoplasma. Sementara kalau toxoplasmosis kan dia infeksi, maka yang meningkat adalah laktat dan juga lipidnya kayak gitu. Itu ya, nanti jangan lupa ya, ini salah satu di bagian tabel itu salah satu yang kuncinya di MR spektroskopinya itu tadi. Kemudian ada namanya ADEM ya. Siapa tahu dapat kasus ADEM, tapi udah jarang sih sekarang. Dulu pas zaman habis vaksinasi itu banyak banget kasus ADEM. Jadi dia akan ada incomplete dari leading edge enhancement ya. Kemudian dia tidak ada difusi yang yang restricted yang DWI-nya. Kemudian akan ada multifocal hyperintens pada T2. Itu khas pada ADEM ya. Pada subcortex ya, di talamus, ganglia basalis kayak gitu-gitu. Oke, kemudian yang ketiga, tadi kan kita sudah belajar tentang ekstraaksial, kemudian tentang limb enhancement lesion. Yang ketiga itu adalah lesi di lobus temporal. Kalau misalkan ada lesi di lobus temporal, itu merupakan suatu petunjuk yang khas terjadinya herpes encephalitis atau HSV. Nah, kalau misalkan ini yang penting ya, jadi ketika ada pasien dengan demam, kemudian ada gejala abnormalitas di lobus temporal bagian medial, itu harus selalu didiagnosis sebagai suatu HSV-1 infeksi sampai terbukti sebaliknya. Tuh, jadi pedomannya di situ. Kemudian dia gambarannya adalah T2 yang hiperintens kayak gitu-gitu ya, viral encephalitis. Kemudian gambaran yang lainnya lagi adalah kalau kita lihat di sini, ganglia basalisnya itu ya, basal ganglianya itu biasanya kan tidak ikut terlibat atau spared ya. Jadi dia hanya kena di medial temporal lobe tapi tidak mengenai bagian lateralnya. Ini khas pada herpes encephalitis. Gitu ya. Jadi ini lesi di temporal yang khas. Kemudian kalau yang keempat itu adalah lesi di ganglia basal ya, lesi di ganglia basalis. Biasanya kita menggunakan pada pasien-pasien dengan Cryptococcus ya, infeksi Cryptococcus. Pemeriksaannya menggunakan apa? Kalau misalkan LCS-nya pada pasien-pasien dengan meningitis Cryptococcus. Tinta India. Ya, dengan tinta India ya. Oke, dengan tinta India. Dia khas pada pasien-pasien dengan lesi di ganglia basalis ya. Oke. Kemudian ada yang namanya CCD ya. CCD ini dia merupakan suatu kondisi demensia yang sifatnya progresif. Nah, ciri khasnya adalah suatu pulvinar sign ya. Pulvinar sign ada lesi yang hiperintens ya, bright ya di DWI dan juga di flare pada bagian nukleus pulvinar dari talamus. Nah, dia ciri khasnya nanti ada miklonus, ada gangguan cerebellar dan juga visual, ada gangguan piramidal atau ekstrapiramidal, kemudian ada kompleks dari EEG-nya berbentuk periodic sharp and slow wave complex. Nih ya, ada di pulvinar nukleusnya ada lesinya di sini. Nih. Nukleus pulvinar dari talamus, biasanya dia akan ada hiperintens. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu adalah lesi di white matter lesion ya. Biasanya dia ada Lyme disease ya. Ada penyangkatan di leptomeningealnya, kena di ini MRI fiestanya ya, di 5, 7, dan juga 8. Kemudian bisa ada HAN ya. HAN itu adalah HIV Associated Neurocognitive Disorder. Itu teman-teman yang R2 yang nanti kalau misalkan ditanya tentang komplikasinya. Nah, ini ada gambaran diffuse cerebral atrophy. Itu pada pasien-pasien dengan HIV yang mengalami demensia atau gangguan kognitif. Kemudian ada progresi multifocal encephalopathy ya, PML ya, progresi multifocal encephalopathy. Kemudian ini contohnya pada pasien-pasien yang mendapatkan ARV ya, antiretroviral therapy. Kemudian dia ada gambaran kayak gini ya, ada extensive linear dan juga nodular enhancement. Kemudian satu lagi yang khas adalah CMV encephalitis. Bentuknya adalah seperti gambaran pensil ya, ini pensil tin T2 hyperintensity. Dia kayak dibentuk dari pensil. Ini pada pasien-pasien dengan CMV ya biasanya ya. Antigennya adalah PP65. PP65 antigennya. Oke, pada infak tadi sudah kita pelajari. Nah, singkatannya biasanya ini kalau nanti yang R1, kalau misalkan Dr. Ivan nanya ya, kalau misalkan di MRI bisa nggak? Kalau pada hemorrhage bisa nih, ada kondisi kayak gini. Nah, ini kalau singkatannya biasanya kita pakai singkatan ini, IT ya. I-nya itu iso intense, B-nya itu bright, D-nya itu dark. Ya. Jadi kalau misalkan bright berarti dia hyper intense,
Kalau dark berarti dia hypointens. Jadi kalau misalkan hiperakut, ini kurang dari 24 jam, ini IT B ya, IT B iso intense, bright. Kemudian ada IT D iso intense, dark. Kemudian yang early subakut BD. Jadi dia bright ya, BD, dark. Kemudian habis itu yang keempat itu ada baby, bright sama bright. Kemudian dudu. Jadi dudu itu dark sama dark. Jadi ada hypointense, hypointense. Itu singkatannya ya. IT B, IT D, BD, baby dudu. Itu singkatan dari kondisi MRI pada hemorrhagic yang suka ditanya itu. Oke, ini gambarannya nyanyiannya MRI ya. Jadi dari identitas, kalau nanti teman-teman yang F2 yang dapat ya, syukur-syukur dapatnya yang cerebri ya. Kalau dapat yang MPD gitu ya, baca MRI spine ya nanti ya. Nanti ada sendirilah kalau misalkan yang MRI spine. Saya juga baru dapat MRI spine pas ujian tahap 3 kemarin sih. Jadi ada jenis pemeriksaannya, ada kontras atau tidak, tapi bisa keluar di ujian R2 juga, karena kan MPD, metastasis spondylosis itu kan juga banyak ya, nanti bisa keluar juga. Potongannya, sekuensinya di mana, covernya intak atau tidak, ada subdural hematom atau tidak, sebenarnya sama sih sebetulnya, seperti yang tadi bacaan CT scan, dari luar ke dalam. Nah, kemudian yang beda di sini adalah, kalau ada lesi, kita sebutkan, dia lesinya di mana, intra atau ekstraaksial, batasnya tegas atau tidak, bentuknya reguler atau irreguler, jangan lupa homogen atau inhomogen, yang pada sekuens T1 tampak apa? Tampak isointens, hipointens, atau hiperintens. Pada T2 tampaknya seperti apa? Pada T2 flare nampaknya seperti apa? Pada DWI atau GRE nampaknya seperti apa? Menyengat kontras atau tidak? Ada peritumoral udem atau tidak? Kayak gitu. Yang lain-lainnya masih sama sebetulnya. Jangan lupa kesimpulannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? MRI spine ya seperti yang kemarin sih. Nanti bisa dibaca ini strukturnya aja sih yang ininya, yang normalnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke sub yang terakhir terkait dengan menentukan pemeriksaan penunjang? Sementara belum, Pak. Sementara belum ya, oke. Kita lanjut ke pemeriksaan penunjang yang terakhir ya. Ini penting sekali. Kayak kemarin kakaknya teman-teman yang ada di Poli pun masih sempat salah ya, jadi yang sempat digaduh kemarin. Jadi ini terkait dengan defisit neurologisnya, kita lihat bisa tentukan defisit neurologisnya vokal atau global. Itu kita menentukan neuroimaging yang dibutuhkan pada pasien. Tadi modalitas-modalitas yang kita punya, baik dari brain maupun dari spine. Kemudian membedakan antara MRI dan CT scan ya, tadi ada pro dan kontranya, nanti bisa dibaca. Kemudian kontras, nah kontras ini dia biasanya menggunakan gadolinum ya kalau untuk MRI, kemudian kalau menggunakan pada CT menggunakan kontras yang iodinasi biasanya ya. Kemudian dia tidak akan melewati blood-brain barrier yang sifatnya intak. Jadi kalau misalkan penggunaan kontras ini, biasanya dia akan membantu ketika blood-brain barrier-nya tidak intak, maka dia bisa menembus kayak gitu. Nah ini kontrasnya tadi ya, dia bisa menjadi suatu penunjuk dari proses patologis ketika terjadi kebocoran dari blood-brain barrier, misalkan pada tumor, pada infeksi, kayak gitu-gitu, pada inflamasi, pada kondisi iskemik, nah itu kita bisa menggunakan kontras. Tapi ketika dia yang sifatnya akut kayak misalkan vaskular, kemudian trauma, nah itu kita atau hidrosefalus kita tidak perlu menggunakan kontras sebetulnya kayak gitu. Ini CT scan-nya, jadi dia biasanya tadi ada HU tadi ya, terkait dengan koefisien atenuasinya, jadi bisa menyimpan waktu ya, bisa lebih hemat waktu, kemudian mengurangi paparan radiasi. Ini HU tadi sudah kita pelajari. Nah, tentukan dulu lesinya. Kalau misalkan dia kita mau CT brain ya tentunya ada lesi dari nervi cranialisnya, cranial nerve deficit, ada defisit motorik, defisit sensorik, kemudian fungsi luhurnya seperti ada gangguan, fungsi kognitifnya, kemudian mungkin ada postural imbalance kayak gitu. Kemudian kalau spine, jangan lupa tentukan lokalisasi dari lesinya, apakah dia ada defisit motorik, sensorik kayak gitu, ada mungkin sedal anestesi. Nah, kemudian kalau yang non kontras biasanya kita gunakan merupakan suatu lini pertama ketika kondisi-kondisi yang sifatnya akut. Kalau sifatnya sudah kronis atau mungkin dia berulang kayak pasien yang semalam dari lab meeting itu kita tidak perlu melakukan suatu pemeriksaan yang sifatnya CT scan. Nanti menghabiskan anggaran ya sebetulnya kayak gitu. Plafonnya ntar habis. Nah, ini misalkan pada cerebrovaskular, kemudian pada trauma, kemudian bangkitan yang berhubungan dengan trauma atau cerebrovaskular, perubahan status mental, perubahan kesadaran ya. Ada hipoperfusi di sini ya, di sini. Kemudian ada hidrosefalus. Nah, ini kita perlu melakukan CT scan yang sifatnya non kontras. Nah, kapan kita menggunakan CT scan yang kontras? Ketika ada kondisi-kondisi infeksi. Misalkan ada kaku kuduk, perubahan kesadaran, meninggal scannya positif, ada kejang, ada defisit neurologis vokal di sini. Kemudian ada
riwayat dari paparan tuberkulosis atau ada riwayat infeksi oportunistik, ada HIV, nah ini kita bisa melakukan CT scan dengan kontras. Tapi alangkah lebih baiknya lagi ketika kita sudah punya MRI, kita bisa melakukan MRI secara langsung. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pada brain tumor ya, biasanya pada primary brain tumor. Nah, ini kenapa kok kadang-kadang pada brain tumor kok kita langsung MRI? Karena terkait dengan konsultasi pada TS bedah saraf. Karena TS bedah saraf kadang-kadang hanya mau melakukan tindakan ketika sudah dilakukan MRI. Terkait dengan pelakonnya juga. Kemudian pada autoimun yang sifatnya autoimun ya, encefalitis atau CNS vaskulitis ya gitu. Sifatnya adalah sifat G yang kronis progresif dan ada defisit neurologis vokal. Nah, kemudian CT angiografi. Kapan kita perlu melakukan CT angiografi? Ketika ada lesi-lesi yang sifatnya uncommon tadi, hemorrhagic stroke. Jadi hemorrhagic stroke yang uncommon yang ditandai dengan namanya spot sign. Jadi ada vascular malformation atau pendarahan yang sifatnya ongoing. Pada pendarahan yang sifatnya uncommon tadi, ini kan uncommon ya lokasinya. Kemudian pada SAH. Tapi kalau kita di sini sudah punya DSA ya kita bisa lakukan DSA langsung. Sensitivitasnya akan lebih tinggi pada SAH ini ya. Terlihat adanya vasospasma di sini. Kemudian ada iskemik ya, pada kondisi-kondisi iskemik, misalkan dia ada oklusi, trombosis, kita mau lihat di situ ada TIA, itu kita juga bisa lakukan CT angiografi. Oke, kemudian pada MRI sekarang, MRI yang non kontras kita bisa lakukan, misalkan gini, pada kondisi-kondisi dengan bangkitan, kita mau lihat antara rasio dari glandula ininya ya, untuk terkait dengan fungsi kognitif ya, temporal lobe atrofinya, MTA score-nya misalkan kayak gitu. Kemudian bisa kita lihat juga dari gangguan-gangguan cerebrovaskular, kemudian pada lesi yang sifatnya neurodegeneratif dan juga ada hidrosefalus. Kemudian kalau yang kontras ya tadi pada infeksi, pada tumor, kasus-kasus autoimun. Ini kalau teman-teman R2 ini apa nih? Gambaran apa ini? Apa ini gambarannya? Khas pada apa ini? Halo? Anggatannya Mas Bayu? Apa ini? Belum pernah lihat sebelumnya? Kayaknya belum pernah ada ya mungkin ya kalau kalian ya. Ini dosen finger ya. Dosen finger, khas pada multiple sclerosis. Dosen finger. Nah nanti kalau misalkan, nah itu suka ditanya tuh sama dokter Ira tuh. Menurut dokter apa saja klasifikasi multiple sclerosis? Ada yang relapse remitting, kayak gitu-gitu. Kemudian ada primary progresif, nah itu harus pelajari nanti ya. Kemudian ini ada Fiesta ya, jadi Fiesta tadi pada pasien-pasien dengan lesi dari nervi craniales. Jadi ada kompresi di situ, mungkin dia trigeminal neuralgia, hemifascial spasme, vestibular paroxysmia, nah itu kita perlu lakukan pemeriksaan Fiesta. Nah, kemudian ini yang penting lagi adalah terkait dengan spinal ya. Jadi kalau misalkan dia spurling sama larvitnya positif, oke lah kita lakukan pemeriksaan foto servikal. Kemudian kalau misalkan dia ada paraparesnya sifatnya UMN, karena dia medula spinalis itu masih di UMN, maka kita lakukan yang foto di thoracolumbar. Kemudian kalau misalkan dia sudah LMN, kita lakukan di lumbosakral. Jadi hati-hati ya ini ya. Nanti sampai ke pas sudah di poli juga jangan sampai lupa, jangan asal nyentang. Karena kayak kemarin itu kejadian, jadi udah diperiksa lesinya juga lesinya UMN, diperiksanya lumbosakral yang dicentang. Habis itu nggak ada apa-apa di lumbosakral ya, diulang lagi. Terus habis itu perawat polinya marah-marah, masuk ke bagian. Ini harus MRI lagi thoracolumbar, nggak bisa, harus nunggu 2 bulan lagi. Plafonnya nggak cukup, jadi harus hati-hati di sini. Jadi kalau misalkan dia paraparesinya UMN, dengan pembahasan kita tentang medula spinalis yang kemarin, harusnya kita punya logika bahwa lesinya kemungkinan di thoracolumbar. Jadi kita foto di thoracolumbar. Kemudian kalau dia LMN, mungkin ada laseknya positif, kadangnya positif, setelah anestesi, mungkin dia di lumbosakral. Itu yang kita mesti terapkan ya. Ini kalau misalkan dia tetraparese, ya dia di cervical ya. Kemudian apa namanya, kalau yang LMN tadi di lumbosakral. Jangan lupa. Oke, kemudian kalau misalkan dia dengan kontras, biasanya kita gunakan untuk kasus-kasus dengan tumor ya. Biasanya ada meningioma dan spinal schwannoma. Spinal schwannoma, teman-teman R2, gambaran yang khas apa biasanya kalau spinal schwannoma? Apa sih gambaran khasnya MRI schwannoma? Halo? Belum ini ya, belum apa namanya, belum ngecek-ngecek ya. Kalau schwannoma itu dia gambaran khasnya adalah dumbbell ya, seperti barbel itu, dumbbell like appearance. Terutama yang spinal schwannoma.
Dr. Evina juga nanya tuh, dumbbell. Jadi selain di krisis kolinersis sama krisis miastenik, dumbbell itu merupakan gambaran di tumor ini tadi. Jangan lupa belajar loh ya teman-teman, terutama R2 bahannya baik banget tuh yang apa namanya. Karena kalau R2 itu kan hampir semua kecuali stroke ya. Mirip kayak ujian poli gitu. Kalau S1 kan masih belajarnya vaskular gitu. Jangan sampai lupa dipelajari. Kadang-kadang kita ini apa namanya terpesona dengan waktu yang masih ada gitu. Nanti tiba-tiba udah ujian. Kemudian ini pada infeksi ya, yang khas pada tuberkulosis, ada tuberkulosis spondilitis dan juga ada pyogenic spondilitis ini pada T9, T10. Transverse myelitis ya, ini diagnosis buangan biasanya yang terakhir ya. Oke, kemudian ini kontraindikasinya, kalau CT angiografi ya kita harus ada pada dengan gangguan ginjal, kemudian pada first trimester kita harus hindari ya tadi ya, kalau misalnya dapat konsulan dari Opjin hati-hati, yang pakai kontras atau pakai radiasi terkait dengan fetal abnormalitisnya. Kemudian kalau misalkan dia MRI juga sama tadi ya, terkait dengan kontras, gangguan ginjal. Kemudian kalau ada yang punya implan ya, pacemaker jantung, ada corpus alienum, ada kateter, ada benda corpus alienum, ada implan di koklea, kayak gitu-gitu. Nah kita mesti hati-hati, takutnya dia ketarik dari mesin magnetiknya. Oke, sebagai kesimpulannya, ketika kita punya suatu lesi, tentukan dulu. Nanti kalau misalkan di bangsal, di PJP usul, jadi pemeriksaan fisik itu merupakan suatu yang kunci, menentukan dia UMN, menentukan dia LMN, kayak gitu-gitu. Nah itu kita menentukan kira-kira dia lesi UMN atau LMN itu di mana. Kemudian dari situ kita bisa menentukan dia butuh brain atau spine. Kalau akut onset, berarti kita lakukan scan. Kontras digunakan pada kasus-kasus yang terjadi gangguan blood-brain barrier, misalkan ada di infeksi, di tumor, kayak gitu. Dan imaging spine itu bergantung pada lokasi dari pemeriksaan neurologisnya. Itu yang harus kita hati-hati. Oke, kayaknya udah semua. Jadi apa namanya, bekal basicnya udah semua ya, neuroanatomi, neuroimaging sudah. Nanti mungkin minggu-minggu ke depan kita tinggal belajar yang sesuai dengan klinis masing-masing. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, atau mungkin tadi saya ada yang salah kira-kira gitu, mungkin diingatkan ya. Jadi kalau misalkan tadi nggak sengaja slip gitu ya, slip of the tongue gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Sementara belum Pak, izin dipelajari lagi Pak. Kita belajar lagi ya, oke. Perlu belajar lagi Pak. Ya nggak apa, masih ada waktu sih. Tapi yang penting jangan lupa belajar ya, karena kan sekarang tuh beban kerjanya R1, R2 itu udah jauh lebih berkurang ya daripada zaman saya dulu R1, R2. Jadi gunakanlah untuk belajar supaya nanti nggak kaget ketika ujian gitu. Mbak Wangsit BTW dari tadi kan audio nggak ikut, dia berasa dari awal. Lagi jaga soalnya ya. Oke, mungkin itu. Nanti apa namanya, kita tinggal lanjutkan per topik ya nanti ya. Jadi misalkan nanti pelan-pelan mungkin dari teman-teman R2 dulu yang nanti mau ujian ya. Mungkin nanti minggu depan ya infeksi dulu, kemudian nanti minggu depan lagi imunologi, kemudian nanti yang R1 mau ikut nggak apa-apa juga. Jadi biar kenal, biar kepapar ya. Ya walaupun nanti nggak mungkin pas ujian ditanya kriteria GPS gitu kan, masih R1 nggak mungkin sampai segitunya. Tapi ya nggak apa, biar tahu kalau misalkan nanti ketemu kasusnya di bangsa, kayak gitu-gitu. Nanti kita pelan-pelan ke situ, kalau udah nanti ya mungkin seminggu sekali aja sih, buat review materi singkat-singkat gitu. Sisanya teman-teman harus belajar, karena kalau nggak gitu nggak bisa ya. Jadi kan kita nggak mungkin kita satu-satu kita suapin gitu. Gitu ya, jangan lupa apa namanya, kalau teman-teman R1 sudah nanti dapat lapsus, jangan lupa dikonsulkan ke kakak-kakaknya R5 ya. Katanya Pak Sandi, kemudian Mbak Esti, kemudian ada Hafiz, ada Maisan ya, silakan dikonsulkan ke situ ke mereka berempat. Kemudian nanti kalau misalkan ujian nanti ya kita bagi, karena ada 4 shiftnya nanti biar dibagi masing-masing kalau nanti ujian kayak gitu. Oke. Sementara cukup ya sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari boleh bermanfaat. Kalau misalkan saya ada yang salah, tolong saya boleh diingatkan juga biar kita sama-sama bisa belajar. Belum tentu apa yang saya sampaikan juga benar semua ya. Mungkin tadi nggak sengaja salah, keseleo lidahnya gitu-gitu. Ya, akhirnya belajar kita, diskusi kita berdoa semoga kita pelajari bermanfaat, bisa lulus semua ujiannya nanti ya. Berdoa dipersilahkan. Ya. Amin. Oke, saya Jinliv, nanti materi tak kirim di Forex ya. Terima kasih ya, nanti Makasih, kita Pak. belajar ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Terima kasih, Pak.